Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tidak bosan-bosannya mari senantiasa kita meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan bersyukur Allah Azza wa Jal akan menambahkan nikmatnya atas kita semua. Dan sebaliknya, jika kita tidak pandai bersyukur, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam kita dengan azabnya yang pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kemudian salawat serta salam tak lupa juga kita aturkan kepada junjungan kita, uswah hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang setia hingga yaumil qiyamah. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu, alhamdulillah kita telah bersama-sama mempelajari yang pertama, cara mudah agar bisa khusyuk di dalam sholat. Ada yang masih ingat, Pak? Bagaimana caranya agar kita bisa khusyuk di dalam sholat? Ketika itu kita sebutkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat terganggu hanya karena garis yang ada di pakaian beliau yang beliau kenakan ketika sedang melaksanakan sholat. Beliau sangat terganggu sehingga beliau Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan salah seorang sahabat untuk mengambilkan pakaian yang polos untuk menggantikan pakaian yang bercorak tadi. Dari hadis yang telah kita sebutkan tadi dapat disimpulkan bahwa tingkat konsentrasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sholat sangat tinggi, sehingga ada sedikit saja yang mengganggu beliau, maka kekhusyuan beliau dapat terganggu. Berbeda dengan kita, karena tingkat konsentrasi yang kita miliki rendah, tidak setinggi Nabi Muhammad SAW, maka garis-garis yang banyak ini tidak mengganggu sholat kita. Betul ya? Garis yang banyak ini tidak mengganggu sholat kita. Bukan berarti sajadah bergaris tidak boleh digunakan untuk sholat. Ya, bukan begitu cara memahami hadis. Tetapi di sini Nabi Muhammad SAW ingin mengajarkan kepada kita bagaimana cara mudah agar kita bisa khusyuk di dalam sholat, yaitu meningkatkan konsentrasi kita ketika kita sedang melaksanakan sholat. Kemudian juga ikhwatal iman a'azzani Allah wa iyyakum jami'an, kita juga pernah menyebutkan bahwa khusyuk itu dibagi menjadi berapa? Menjadi dua. Khusyuk secara lahir dan khusyuk secara batin. Mana yang lebih mudah, Pak? Secara lahir atau secara batin? Secara lahir. Itu lebih mudah. Khusyuk secara lahir jauh lebih mudah daripada khusyuk secara batin. Khusyuk secara fisik atau lahir lebih mudah daripada khusyuk secara batin. Artinya ketika kita sedang takbiratul ihram, maka
gerakan kita secara fisik adalah mengangkat tangan kita. Allahu Akbar. Ketika kita telah mengangkat tangan kita, maka kita khusyuk secara fisik. Setelah itu kita bersedekah. Kita bersedekah, maka kita khusyuk secara fisik. Kemudian kita melaksanakan rukuk, punggungnya lurus, maka kita khusyuk secara fisik. Tetapi banyak orang khusyuk secara fisik, batinnya tidak khusyuk. Batinnya, pikirannya masih memikirkan hal-hal yang ada di luar sholat. Maka orang tersebut belum bisa dikatakan khusyuk secara maksimal. Dan insya Allah jika waktunya masih panjang, nanti kita akan menyampaikan tingkatan-tingkatan orang yang khusyuk di dalam sholat. Ada 5 tingkatan sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kemudian ikhwatal iman a'azzani Allah wa iyyakum jami'an, kita juga pernah menyebutkan bahwa apa saja yang perlu dipikirkan ketika sedang sholat. Tadi kita katakan bahwa sholat itu harus khusyuk. Dan khusyuk itu di dalam sholat terbagi menjadi berapa, Pak? 2. Yang pertama secara fisik, yang kedua secara batin. Khusyuk secara fisik, kita harus mengikuti gerakan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang melaksanakan sholat. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya sedang melaksanakan sholat. Khitab ini untuk para sahabat radhiyallahu anhum wa ardhahum. Kemudian khusyuk secara batin berarti pikiran kita harus fokus memikirkan konten sholat, memikirkan isi sholat, yaitu memikirkan makna, merenungkan makna bacaan yang sedang kita baca ketika melaksanakan sholat. Sejak mengucapkan Allahu Akbar, Allah Akbar, Maha Besar. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, seharusnya segala sesuatu itu menjadi kecil. Karena Allahu Akbar artinya Allah yang paling besar. Berarti selain Allah itu kecil. Allahu Akbar. Ketika sholat usahakan konsentrasi, sehingga segala sesuatu kita lupakan. Yang kita ingat hanya gerakan sholat dan memahami, memaknai isi bacaan, kandungan bacaan yang sedang kita baca ketika melaksanakan sholat. Kemudian setelah Allahu Akbar, kita membaca doa istiftah. Membaca doa istiftah. Di antara doanya adalah Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Di sini terdapat mengandung bahwa kita meminta kepada Allah agar kesalahan-kesalahan kita dijauhkan dari diri-diri kita, agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tadabburi. Kemudian kita masuk kepada surah Al-Fatihah. Kita harus memaknai isi kandungan dari surah Al-Fatihah. Kemudian kita membaca surat pendek. Sehingga sangat bagus sekali jika di dalam satu masjid ada kajian tentang surah Al-Fatihah dan juga kitab Arba'in Nawawi. Surah Al-Fatihah kitab apa? Arba'in Nawawi. Karena surah Al-Fatihah ini mengandung makna yang ada di dalam Al-Quran, sehingga dinamakan dengan Ummul Quran. Adapun kitab Arba'in Nawawi, dia mengandung hadis-hadis yang jami' ma'ni, singkat dan padat maknanya,
Semuanya ada di dalam salah satunya kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ya. Jadi surah Al-Fatihah harus kita maknai isinya. Kemudian setelah itu surat pendek. Kemudian setelah itu kita harus mengetahui makna dari Subhana Rabbiyal Azimi. Subhana Rabbiyal Azimi. Subhana Rabbiyal Azimi. 3 kali kita membacanya. Kemudian setelah itu Sami'allahu liman hamidah. Kemudian Rabbana walakal hamdu dan seterusnya. Sehingga khusyuk secara batin itu lebih sulit daripada khusyuk secara fisik. Kenapa? Karena agar kita khusyuk secara batin, salah satu caranya adalah belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab, minimal mengetahui makna bahasa Arab yang kita gunakan ketika sedang melaksanakan sholat. Itu minimal. Kemudian ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kita juga telah menyebutkan tentang hukum khusyuk. Ketika itu kita sebutkan tentang hukum khusyuk. Dan hukum khusyuk ini ternyata menurut jumhur ulama, mayoritas ulama, hukumnya sunnah. Hukumnya sebagaimana terdapat di dalam kitab Ensiklopedia Fikih, ya. Beliau mengatakan ikhtalafal fuqaha'u fi hukmil khusyu'i fi sholati. Para fuqaha berbeda pendapat tentang hukum khusyuk di dalam salat. Dhahaba jumhurul fuqaha'i ila annahu sunnatun min sunanis shalah. Jumhur ulama, jumhur fuqaha, mayoritas fuqaha berpendapat bahwa khusyuk di dalam salat merupakan sunnah salat. Merupakan sunnah salat. Kemudian kita juga menyebutkan tentang hadis jumlah pahala yang didapatkan oleh orang yang sedang melaksanakan sholat. Ada yang mendapatkan 1/10 pahala sholat, ada yang mendapatkan 1/9-nya, sampai ada yang mendapatkan nisfuha, setengahnya. Di dalam hadis disebutkan innal abda la yusallis sholata. Seorang hamba yang sedang sholat, ma yuktabu lahu minha illa usruha. Tidak dicatat baginya pahala kecuali 1/10-nya. Kemudian tusu'uha 1/9-nya, thumunuha 1/8-nya, subu'uha 1/7-nya, sudusuha 1/6-nya, khumusuha 1/5-nya, rubu'uha 1/4-nya, thuluthuha 1/3-nya, nisfuha setengahnya. Kira-kira kita dapat yang mana ini, Pak? 1/10, 1/9, atau setengah? Nah, inilah yang harus kita perhatikan. Karena yang akan dihisab pertama kali adalah sholat kita. Yang akan dihisab pertama kali dari amal kita adalah sholat kita. Sehingga ini perlu kita perhatikan dengan baik, kualitas sholat yang sering kita laksanakan setiap hari. Kemudian ikhwatal iman, kita juga menyebutkan ketika itu sholat itu kita harus menghadirkan ihsan. Apa itu ihsan? Sebagaimana pernah dipelajari di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika engkau tidak mampu seakan-akan melihat Allah, maka yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala melihat engkau. Jadi tingkatan ihsan ada berapa? Ada 2. Yang pertama, beribadah seakan-akan kita melihat Allah. Yang kedua, jika tidak mampu, maka kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sedang melihat kita. Fa innahu yaraka. Kemudian kemarin yang kita sebutkan terakhir adalah khusyuk di dalam sholat itu akan menghasilkan ketenangan batin. Khusyuk di dalam sholat akan menghasilkan ketenangan batin.
Nabi Muhammad SAW bersabda, wa ju'ilat qurratu aini fis sholati. Ketenangan hatiku diletakkan ketika aku sedang melaksanakan sholat. Dan ini khusus untuk orang-orang yang khusyuk di dalam sholat. Sehingga kadang kita setelah sholat tidak merasakan nyaman. Kenapa? Ternyata karena kualitas khusyuk kita di dalam sholat tidak tinggi, rendah. Sehingga setelah sholat kita tidak merasakan kebahagiaan dan kenyamanan. Karena Nabi Muhammad SAW di dalam hadis lain juga pernah memerintahkan Bilal radhiyallahu anhu, arihna ya Bilal bis shalah. Wahai Bilal, buat kami istirahat dengan sholat. Wahai Bilal, buat kami istirahat dengan sholat. Nabi Muhammad SAW pernah bercerita, idza hazabahu amrun yusalli, bahwa Rasulullah SAW jika memiliki masalah yang serius, masalah yang berat, maka beliau langsung mengerjakan sholat. Kalau kita Pak punya masalah biasanya apa? Kita pikir bagaimana ini solusinya. Kalau Nabi Muhammad SAW memiliki masalah yang serius, memiliki masalah yang besar, sholat beliau SAW langsung mengerjakan sholat. Hadis ini riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum jami'an. Pada malam hari ini insyaallah ta'ala kita akan masuk kepada bab yang baru, yaitu merenungkan makna gerakan di dalam sholat. Merenungkan makna gerakan di dalam sholat. Tentu yang pertama, gerakan sholat kita harus sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah hadis yang cukup masyhur, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sedang melaksanakan sholat. Kemudian ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum jami'an, kita akan memulai dari berdiri. Ketika sholat, di antara rukunnya adalah yang pertama niat, kemudian yang kedua apa? Berdiri. Al-qiyamu ma'al qudrati, berdiri jika mampu. Kalau tidak mampu maka duduk. Kalau tidak mampu duduk maka berbaring. Kalau tidak mampu berbaring maka dengan isyarat. Dengan apa? Isyarat. Dan seterusnya sampai kalau tidak mampu semuanya maka disolatkan. Ya. Nabi SAW bersabda, "Sholli qa'iman, fa illam tastati' fa qa'idan, fa illam tastati' fa 'ala janbin." Kerjakanlah sholat sambil berdiri. Jika tidak mampu, maka kerjakanlah sambil duduk. Jika tidak mampu, maka kerjakanlah sholat sambil berbaring miring. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ternyata juga berfirman di dalam Al-Quran tentang rukun yang berdiri ini. Allah azza wa jalla berfirman, hafidhu ala salawati wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah sholat 5 waktu, terutama sholat wusta. Sholat wusta sebagian ulama tafsir mengatakan itu adalah sholat asar. Kemudian Allah azza wa jalla meneruskan, wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah kalian, ini syahidnya, berdirilah kalian menghadap Allah subhanahu wa ta'ala qanitin, dalam keadaan tunduk. Ini di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 238. Maka ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum jami'an, ketika kita bergerak di dalam sholat dan gerakan kita sudah sesuai
dengan gerakan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama apa tadi Pak? Berdiri. Maka ada cara yang kedua agar kita tambah khusyuk di dalam sholat. Ketika gerakan kita sudah sesuai dengan sunnah Nabi, maka yang kedua adalah kita renungkan hikmah dari gerakan yang kita laksanakan. Kenapa sholat itu tidak duduk Pak? Kok disuruh berdiri? Apa hikmahnya? Kenapa sholat itu tidak santai duduk di atas kursi? Ternyata ada hikmahnya. Yang pertama, ketika kita sedang berdiri, mari kita berusaha merenungkan bahwa ketika kita berdiri, kita sedang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bahasa Arab kita harus istisyar, bahwa kita sedang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan demi Allah, tidak ada kebahagiaan bagi seorang mukmin kecuali ketika dia merasakan ketika sedang melaksanakan perintah Allah bahwa ini Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada hambanya, dan ini sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita renungi bahwa ini perintah Allah. Itu yang pertama, agar kita khusyuk di dalam sholat. Yang kedua, renungkanlah bahwa saat ini kita sedang menghadap Allah di dunia. Dengan berdiri, kita sedang menghadap Allah di dunia. Tadi kita sebutkan bahwa sedang sholat maka kita harus menghadirkan ihsan. Ihsan artinya anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ketika kita sedang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seakan-akan Allah melihat kita. Jika tidak mampu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika tidak mampu kita melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihat kita. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ketika kita berdiri, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memudahkan kita untuk berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Karena setiap kita akan berdiri di hadapan Allah yaumal hisab, ketika kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di antara doa Nabi Muhammad SAW, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Nah, ini cara merenungi berdiri. Jadi yang pertama, Allahu Akbar ketika berdiri, kita renungi bahwa kita sedang melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, kita renungi bahwa suatu saat nanti kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kita sedang melaksanakan sholat. Kemudian yang ketiga, kita meminta kepada Allah kemudahan agar kelak kita dimudahkan berhadapan dengan Allah ketika dihisab. Tentunya dihisab dengan hisab yang yasir, yaitu hisab yang mudah. Allahumma hasibni hisaban yasira. Kemudian yang kedua, setelah berdiri maka kita mengangkat kedua tangan. Allahu Akbar. Pertanyaannya, mana yang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW? Tangan kita atau jari kita ini sampai pundak atau sampai telinga? Sampai pundak atau sampai telinga? Sama betulnya. Karena dua-duanya ada dalilnya. Di dalam hadis disebutkan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya hadwa mankibaihi, setinggi pundak. Setinggi pundak. Ini dalilnya Pak. Dari siapa? Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kapan itu terjadi? Idza ftataha shalah, ketika memulai salat. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Bagaimana dengan orang yang mengangkat tangannya sampai pada daun telinga? Dalilnya adalah dari Malik bin Al-Huwairith.
Jadi hadis tentang sholat ini kebanyakan diriwayatkan dari Ibnu Umar, kemudian dari Malik bin Al-Huwairi, kemudian juga dari Wa'il bin Hujrin. Ini sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan tentang sholat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malik bin Huwairith mengatakan, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi idza kabbara." Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya ketika takbiratul ihram, wa idza raka'a, dan juga ketika ruku', wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku', dan juga ketika i'tidal, mengangkat kepalanya dari ruku'. Namanya i'tidal, sami'allahu liman hamidah, hatta balaghata furu'a udhunaihi, tangan beliau sampai setinggi telinganya, sampai setinggi telinganya. Sehingga ada yang begini sampai daun telinganya, ada yang begini, yang daun telinganya adalah jempolnya, Pak, ibu jari. Ya, begini boleh, ini boleh, begini juga boleh, silakan. Nah, ini insya Allah dibolehkan semuanya. Dan hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala. Apa hikmahnya ketika kita mengangkat tangan? Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di sini menyebutkan sekitar 8 hikmah, Pak. 8 hikmah kenapa ketika sholat kita dianjurkan untuk mengangkat tangan. Ada berapa hikmah? 8 hikmah menurut Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Di antaranya adalah yang pertama tentunya mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, menunjukkan isyarat bahwa kita bertauhid. Allahu Akbar, kita mengesahkan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, mengisyaratkan bahwa kita itu menyerahkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Biasanya, Pak, kalau ada penjahat atau maling yang ketangkep polisi, biasanya disuruh apa? Angkat tangan. Ini menunjukkan isyarat menyerah. Artinya ketika kita mengangkat tangan Allahu Akbar, kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku, semuanya hanya untuk Allah Rabbil alamin, Rabb alam semesta. Kemudian juga diantaranya mengangkat kedua tangan adalah bentuk ketawaduan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bentuk ketawaduan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Mengangkat tangan. Ini diantara hikmah mengangkat tangan. Kemudian setelah mengangkat tangan, apa yang kita lakukan, Pak? Bersedekah. Nah, bersedekah ini bagaimana caranya yang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW? Tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri. Kalau dibalik boleh tak? Ya, tangan kanan di atas tangan kiri. Nah, posisinya di mana? Di sini ada 3. Yang pertama di atas punggung telapak tangan. Di atas mana? Punggung telapak tangan. Yang kedua di pergelangan tangan kiri, pergelangan. Dan yang ketiga di hastanya, hasta. Jadi boleh di punggungnya, boleh di pergelangannya, boleh di hasta. Nah, 3-tiganya boleh. Sekarang bagaimana caranya? Digenggam atau hanya ditempelkan? Nah, ternyata dua-duanya juga dibolehkan. Ya, boleh begini atau boleh juga digenggam. Ya, boleh digenggam, boleh juga tidak digenggam.
Dua-duanya insya Allah sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun telapak tangan yang tanpa menggenggam dan meletakkan tadi boleh 3. Yang pertama di telapak tangan kiri, di punggungnya, kemudian pergelangannya atau hastanya. Maka dalil yang tanpa menggenggam adalah dalil yang disampaikan oleh sahabat Wa'il radhiyallahu anhu ketika melihat sholat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Syekh Syu'aib Al-Arnaud. Syekh Syu'aib Al-Arnaud. Ya, ini dalil yang tidak menggenggam. Kemudian adapun dalil telapak tangan kanan menggenggam punggung telapak tangan kiri adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala, dan hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Sedangkan sekarang Pak, ketika i'tidal. Ketika apa? I'tidal. I'tidal ini berdiri atau bukan Pak? Berdiri. Sebagian orang ketika i'tidal itu bersedekah. Pernah melihat? Pernah melihat? Ada juga yang tidak bersedekah. Di Arab banyak bersedekah. Iya, di Saudi banyak yang bersedekah. Pertanyaannya, boleh tidak bersedekah setelah rukuk atau ketika i'tidal? Boleh. Nah, di sini ada perbedaan apa? Pendapat. Maka bersedekah setelah i'tidal. Nah, sehingga mungkin disebutkan semua ini menurut pendapat ini, dalilnya ini, pendapat ini, dalilnya ini, hadisnya juga sahih. Silahkan diambil yang mana. Adapun sikap saya adalah mengambil yang pendapat ini, sehingga ilmu komunikasi tersebut tidak menimbulkan perpecahan di kalangan umat, tidak menimbulkan orang yang berbeda pendapat marah atau jengkel. Nah, ini perlu sekali kita apa? Kita sebutkan. Kemudian ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum jami'an. Yang selanjutnya, apa hikmah ketika kita bersedekah? Kenapa kita bersedekah? Kalau sedang baris berbaris biasanya istirahat di tempat, gerak belakang ya. Ketika sedang sholat mana kita? Apa hikmahnya? Kenapa bersedekah? Dan apa hikmah ketika kita baris berbaris istirahat di tempat, tangannya di belakang? Untuk apa Pak? Kenapa tangannya di belakang? Supaya biasanya apa? Kalau kita baris berbaris supaya santai ya. Kalau di dalam sholat, kenapa kita bersedekah? Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala pernah, apa maksud ketika melakukan sholat kita bersedekah? Maka beliau menjawab, huwa dhullun baina yaday aziz. Bersedekah itu adalah bentuk ketundukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Bersedekah. Walaupun sebagian kaum muslimin ketika kita mungkin ke Masjid Nabawi, ada di antara mereka yang tidak bersedekah. Nah, dia itu ada yang tidak apa? Bersedekah. Ya, ada yang tidak bersedekah. Sehingga disunahkan untuk bersedekah karena ini bentuk ketundukan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum jami'an. Mungkin ini yang bisa ulun sampaikan karena ini sudah masuk waktu sholat isya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Tentunya untuk selalu niat amal dan disampaikan. Dan ulun mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Semoga Allah mengampuni kita semua. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.